Bagaimana caranya bahwa padi ini tetap hijau daunnya dan bulir padi berisi dan daun padi mengkilap dan juga bulir padi mengkilap dan rendemen padi itu jika digiling atau diselip padi tidak pecah dan rendemen tetap bertahan. Bagaimana ini caranya, Kang Bro? Untuk itu, Kang Bro semuanya, yuk kita kupas tentang booster padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Anda sekarang berjumpa kembali bersama channel Pertanian Sejarah. Semoga Kang Bro semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya dan banyak rezekinya. Amin. Sekarang Kang Bro, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya bahwa padi kita ini di masa-masa akhir ini, artinya di masa-masa menjelang panen, itu biasanya banyak kendala-kendala berbagai penyakit, terutama adalah spora atau jamur atau nekblas yang ada di tanaman kita. Nah, cara-cara seperti ini adalah ada beberapa pilihan buat Kang Bro Tani semuanya agar padi kita ini adalah maksimal panen. Terutama adalah kita bagaimana secara pengisian padi secara maksimal dan batang padi juga keras tahan roboh dan daun padi mengkilap, daun bendera padi hijaunya menguning tapi tidak terlalu kuning dan tidak terlalu hijau, yang jelas ada mengkilap. Ini adalah salah satu cara seperti ini adalah menggunakan booster padi. Nah, di dalam booster padi ini Kang Bro ada dua. Yang pertama booster yang terbuat dari pabrikan. Yang kedua adalah booster yang dibuat oleh sendiri atau secara alami yang banyak di lingkungan kita. Sekarang saya akan mengupas atau akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan antara booster padi buatan pabrikan atau sintetis, booster padi untuk secara organik maksudnya. Yang pertama adalah booster padi yang dibuat dari bahan sintetis atau buatan pabrikan. Ya mungkin Kang Bro sudah tidak asing lagi, semacam skor, semacam amistartop yang berbahan aktif perpekanazol dan depekanazol, itu mungkin Kang Bro sudah tahu. Nah, ada kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya bahwa buatan pabrik dari Syngenta itu salah satu contoh umpamanya dari bahan aktif perpekanazol atau depekanazol itu adalah bisa menanggulangi masalah jamur yang ada di tanaman kita, baik protektif ataupun akuratif, seperti itu. Tetapi ini pun kalau aplikasi kita tidak bagus juga terjadi tidak sempurna. Tetapi walaupun aplikasi kita ini menurut kita maksimal, ini ada kelemahannya Kang Bro. Satu, masalah jamur padi pun tidak semua tertanggulangi. Satu itu. Yang kedua adalah gabah atau padi kita di saat diselip atau digiring pada penggilingan padi, ini banyak broken rice atau banyak pecah-pecah. Nah, itu salah satu kelemahannya. Beda lagi dengan booster padi yang dari alami. Nah, booster padi yang dari alami tidak jauh berbeda sebetulnya. Artinya tidak jauh berbeda dalam segi kualitas. Kalau Kang Bro nanti akan tahu cara meraciknya. Hijau tetap kuning seperti yang di booster oleh secara sintetis aplikasinya. Nah, di dalam booster yang booster alami ini atau organik ini kelemahannya tidak bisa menanggulangi masalah jamur atau masalah spora, tetapi ini bisa bertahan dengan adanya penyakit jamur, itu kelebihannya. Dan yang
kedua adalah jika gabah atau padi kita diselip atau digiling di penggilingan padi, rendemen kita cukup bagus dan mengurangi daripada broken rice. Itu kelebihannya, Kang Bro. Selain itu juga bahan-bahan daripada booster organik ini banyak didapat di lingkungan kita. Itu salah satu kelebihannya. Dan yang keduanya cukup murah. Andai kata kita beli satu botol yang 100 ml, itu harganya bisa mencapai ratusan ribu. Itu hanya digunakan dalam 1 hektar, boleh dikatakan hanya 1 kali aplikasi. Akan tetapi kalau dari booster organik kita menggunakan biaya 100.000, kita bisa digunakan 10 kali lipat, artinya bisa digunakan 10 hektar, Kang Bro. Nah, itulah kelebihan daripada antara booster sintetis untuk padi dengan booster organik untuk padi. Sekarang saya akan memberikan tentang catatan atau teori untuk membuat booster padi secara organik. Ini adalah bahan-bahannya, Kang Bro. Yang pertama adalah telur itik atau telur ayam sebanyak 7 butir. Yang kedua, madu sebanyak 7 sendok atau bisa digunakan 100 cc atau 100 ml. Dan yang ketiga adalah menggunakan susu 1 kaleng. Baik kan banyak susu kental itu, baik SGM ataupun Benera, yang penting 1 kaleng. Dan selanjutnya adalah air kelapa sebanyak 4 liter dan air leri sebanyak 10 liter atau air cucian beras 10 liter. Sedangkan cara membuatnya adalah campurkan susu, telur dan madu di bak atau di ember, lalu diaduk sampai rata hingga menjadikan larutan. Setelah diaduk menjadi rata, kita dicampurkan kembali dengan air kelapa dan air leri, lalu diaduk kembali. Kurang lebih adalah sekitar minimal 3 menit sampai 5 menit. Setelah itu, Kang Bro lalu dimasukkan ke dalam jerigen atau bekas air mineral. Nah, dimasukkan lalu difermentasi minimal 7 hari sampai 10 hari. Lebih lama ini lebih bagus, Kang Bro. Setelah sampai 7 hari atau 10 hari kita fermentasi, kita harus bisa mengecek kalau bahan yang difermentasi itu masih mengeluarkan gas atau masih belum berhenti gasnya, Kang Bro sebaiknya jangan digunakan. Tapi setelah gasnya itu berhenti atau uap yang difermentasi itu berhenti, itu baru kita bisa gunakan. Tandanya adalah kita dengan cara membuka tutup. Tetapi kalau Kang Bro bisa saja kita dengan menggunakan selang, kalau bekas air mineral itu gunakan selang, dimasukkan kepada yang bekas botol air mineral yang sudah terisi air dan di situ ada gelembung air kelihatan. Nah, itu adalah tandanya kalau berhenti gelembung itu berarti bahwa fermentasi kita bisa digunakan. Nah, bagaimana dosisnya? Dan waktu kapan kita penggunaannya? Dosisnya adalah, Kang Bro, atau waktu kapan digunakannya? Digunakan waktu umur 35 hari atau 30 hari sampai yang keduanya adalah umur 45 hari atau umur 50 hari. Dosisnya adalah untuk yang pertama kita dalam 16 liter atau 1 tangki. Biasanya para petani itu kan tangki nggak jauh-jauh dari 16 ya. Hanya kita yang pertama adalah minimal kita dosisnya 2 mili per liter sampai 5 mili. Berarti kita kalkulasikanlah 100 mili saja dalam per tangki. Itu digunakan waktu umur 1 bulan atau 1 bulan lebih 35 hari. Yang kedua adalah
kita gunakan 2 kali lipatnya, 200 ml, yaitu dari umur 45 atau 50 hari. Cukup kita dengan menggunakan 2 kali secara aplikasinya dan dispraykan secara merata, dan sebaiknya digunakan atau diaplikasikan pada waktu sore hari. Nah, dengan cara-cara seperti ini adalah Kang Bro, ini satu, kita mengirit biaya. Kedua, kualitas kita tidak kalah. Hanya perbedaan tadi yang saya jelaskan dari awal, kelemahan dan kelebihan kedua baik dari sintetis ataupun organik itu punya sisi negatif dan positifnya. Itulah Kang Bro semuanya. Semoga bermanfaat dengan teori ini.